pagi anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu, dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu menjaga protokol kesehatan agar terhindar dari COVID-19. Nah, hari ini kita lanjut belajar ya melalui aplikasi Zoom. Nah, sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai, amin. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang tumbuh dan berkembang semangat kebangsaan. Nah, sebelum memasuki materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, jadi tujuannya adalah menjelaskan latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. Yang kedua, mengetahui organisasi pergerakan nasional Indonesia. Dan yang terakhir, menjelaskan pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tiga subbab ya. Yang pertama, latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. Yang kedua, organisasi pergerakan nasional Indonesia. Yang ketiga, pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Yang pertama, latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. Ada yang tahu latar belakangnya? Nah, jadi kejadian yang ada di dalam negeri ini, di Indonesia ini, sering disebut sebagai faktor internal yang melatar belakangi pergerakan nasional. Misalnya, perluasan pendidikan, kegagalan perjuangan di berbagai daerah, rasa sepenanggungan, dan perkembangan berbagai organisasi etnik di daerah. Nah, selain faktor internal, ada juga faktor eksternal atau berbagai hal dari luar yang ada di negara Indonesia ini, yaitu yang melatar belakanginya adalah terjadi pergerakan nasional, antara lain munculnya paham-paham baru di dunia seperti pan-islamisme, nasionalisme, sosialisme, liberalisme, dan demokrasi. Nah, untuk saat ini kita membahas yang faktor internal terlebih dahulu. Yang pertama tentang perluasan pendidikan. Jadi terdapat segi positif yang dirasakan bagi negara Indonesia di bidang pendidikan ya. Jadi semakin banyaknya orang Indonesia yang berpendidikan modern, kemudian mempelopori gerakan pendidikan sosial dan politik, sehingga pendidikan ini berpengaruh yang melahirkan para tokoh pemimpin pergerakan nasional Indonesia. Jadi pendidikan ini adalah investasi peradaban atau investasi di masa depan. Melalui pendidikan ini akan tertanamkan pengetahuan dan kesadaran nasionalisme bangsa Indonesia. Nah, jadi seperti itu pentingnya pendidikan sehingga nanti di masa depan itu kalian mempunyai bekal pendidikan yang tertanamkan. Yang kedua, kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Nah, rakyat Indonesia ini menyadari berbagai penyebab kegagalan perjuangan kemerdekaan pada masa lalu. Itu salah satunya adalah kegagalan perjuangan tersebut, perlawanan yang bersifat kedaerahan untuk mempertahankan daerahnya sendiri. Jadi beberapa perjuangan bangsa Indonesia di berbagai daerah, corak perjuangan nasional bangsa Indonesia sebagai contohnya adalah di lingkungan sekitar kita ini di Semarang ya contohnya, yaitu pertempuran 5 hari di Semarang. Jadi pertempuran 5 hari di Semarang itu contoh merupakan perlawanan terhebat rakyat Indonesia terhadap Jepang pada masa transisi. Jadi semua kekuatan pemuda dikerahkan untuk menghadapi penyerahan senjata oleh militer Jepang kepada pemuda dan Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang ada di Semarang. Hal itu dilakukan pasca Kaiji berhasil direbut dari tangan Jepang. Nah, yang ketiga, rasa sepenanggungan. Nah, perluasan kekuasaan Barat di Indonesia ini mempengaruhi perubahan politik, ekonomi, dan sosial bangsa Indonesia. Tekanan pemerintah Hindia Belanda ini pada masa Indonesia telah memunculkan perasaan kebersamaan rakyat Indonesia sebagai
sebagai bangsa yang terjajah. Nah, hal itu yang mendorong tekad bersama untuk menghimpun kebersamaan dalam pergerakan kebangsaan Indonesia. Jadi, rasa senasib sepenanggungan itu jika satu orang menderita, maka orang lain pun ikut turut merasakan, hingga memunculkan sebuah rasa untuk segera mengakhiri penderitaan tersebut. Nah, itu dia yang kemudian disebut sebagai bahasa bersama yang nantinya akan menumbuhkan sikap nasionalisme. Satu hal yang pasti yaitu kesediaan para pemuda untuk mengakhiri rasa penderitaan akibat penjajahan dilakukan, bahkan dengan sikap kerelaan untuk berkorban. Nah, jadi bersama-sama saling menguatkan satu sama lain untuk mengorbankan demi mengakhiri penderitaannya. Yang keempat, berkembangnya berbagai paham baru. Nah, paham-paham baru ini contohnya itu seperti pan-islamisme, nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi. Nah, paham-paham seperti itu menjadi salah satu pendorong pergerakan nasional di Indonesia. Paham-paham tersebut itu mengajarkan berbagai langkah-langkah memperbaiki kondisi kehidupan bangsa Indonesia. Berbagai paham tersebut mempengaruhi berbagai organisasi pergerakan nasional Indonesia. Nah, sebelum memasuki materi subbab organisasi pergerakan nasional, apakah sudah paham anak-anak? Ya, oke. Nah, selanjutnya organisasi pergerakan nasional Indonesia. Nah, jadi di sini Bu Guru mencontohkan beberapa organisasi pergerakan nasional Indonesia. Sebenarnya masih banyak lagi ya. Nah, yang pertama organisasi Budi Utomo. Budi Utomo ini organisasi ini didirikan pada 20 Mei 1908 di sebuah organisasi bernama Budi Utomo. Nah, organisasi ini dibentuk di Jakarta. Ketua Budi Utomo ini adalah Dr. Sutomo dan tonggak berdirinya Budi Utomo ini tanggal 20 Mei. Nah, pada tanggal tersebut itu dikenal sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Tokoh lain pendiri organisasi pergerakan nasional Budi Utomo ini adalah ada 3, Gunawan Cipto Mangunkusumo dan Aryo Tirto Kusumo. Nah, yang kedua, Sarekat Islam. Nah, pada mulanya Sarekat Islam ini sebuah perkumpulan para pedagang yang bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI. Pada tahun 1911, SDI ini didirikan di Kota Solo oleh Saman Budi sebagai suatu koperasi pedagang batik Jawa. Sarekat Islam berkembang pesat dikarenakan termotivasi dari agama Islam. Latar belakang ekonominya berdiri Sarekat Islam yaitu perlawanan terhadap pedagang, perantara atau penyalur oleh orang Cina, isyarat pada umat Islam bahwa telah tiba waktunya menunjukkan kekuatannya, membuat front melawan semua penghinaan terhadap rakyat Bumi Putra. Nah, terus tujuan adanya Sarekat Islam ini adalah mengembangkan jiwa berdagangnya, memberikan bantuan kepada orang-orang yang mengalami kesukaran, memajukan pengajaran dengan semua yang mempercepat naiknya derajat Bumi Putra, menentang pendapat-pendapat yang keliru tentang agama Islam, tidak bergerak di bidang politik, dan menggalang persatuan umat Islam hingga saling tolong-menolong. Yang ketiga, Indische Partij. Nah, Indische Partij ini adalah partai politik pertama yang ada di Indonesia, menunjukkan para pendiri Indische Partij yang terkenal dengan sebutan 3 serangkai, yaitu De Weesdekker, R.M. Suwardi, Suryaningrat, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Indische Partij ini dideklarasikan pada tanggal 25 Desember 1912. Nah, jadi tujuan didirikan organisasi Indische Partij ini
sangat jelas, yaitu mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Keanggotaannya pun terbuka bagi golongan tanpa memandang suku, agama, dan ras. Jadi untuk anggotanya ini tidak memandang suku, agama, dan ras, jadi saling bersatu. Kemudian selanjutnya, organisasi selanjutnya adalah Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1908 di Belanda berdiri sebuah organisasi yang bernama Indische Vereniging. Pelopor pembentuk organisasi ini adalah Sultan Kasayangan, Soripada, dan R.M. Noto Suroto. Tujuan dibentuknya Indische Vereniging ini adalah Indonesia merdeka, memperoleh suatu pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab kepada seluruh rakyat, dan kedatangan tokoh-tokoh Indische Party itu seperti contohnya seperti Mangunkusumo dan Wadi Suryaningrat. Nah, adanya organisasi ini sangat mempengaruhi perkembangan Indische Vereniging. Bab selanjutnya itu pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Nah, yang pertama, proses penguasaan di Indonesia. Awal mula, tahu nggak tujuan Jepang datang ke Indonesia itu untuk apa? Nah, jadi Jepang itu sangat menginginkan bahan baku yang tersedia banyak di Indonesia untuk kepentingan ekonominya. Jadi tujuan mula Jepang menguasai Indonesia untuk kepentingan ekonomi dan politik. Jepang itu merupakan negara industri yang sangat maju dan sangat besar, sehingga membutuhkan bahan baku industri yang tidak tersedia di negaranya, sehingga datang ke Indonesia untuk menginginkan bahan baku yang ada di Indonesia untuk kepentingan ekonomi di negara Jepang. Nah, yang kedua, kebijakan pemerintah militer Jepang. Pada saat kependudukan di Indonesia, Jepang ini melakukan pembagian 3 daerah pemerintahan militer di Indonesia. Yang pertama, pemerintah angkatan darat itu atau Tentara 25 untuk Sumatera dengan pusat di Bukit Tinggi. Yang kedua, pemerintahan angkatan darat atau Tentara 26 untuk di Jawa dan Madura di pusat yang berpusat di Jakarta. Yang ketiga, pemerintahan angkatan laut atau Armada Selatan 2 untuk daerah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku yang berpusat di Makassar. Serta Jepang menggunakan sistem pemerintahan berdikari dalam menjalankan pemerintahan di daerah kependudukannya. Ada yang tahu kepanjangan dari berdikari itu apa? Ya, benar, berdikari itu adalah berdiri sendiri. Nah, jadi maksudnya itu pemerintah pusat tidak banyak berperan dalam upaya pemenuhan kebutuhan pasukan di daerah kependudukannya. Dengan demikian, pemerintah militer Jepang yang ada di Indonesia lebih leluasa untuk menerapkan sistem penjajahan. Jadi Jepang melakukan propaganda dengan semboyan 3A. Ada yang tahu? Jepang pemimpin Asia, Jepang pelindung Asia, dan Jepang cahaya Asia. Nah, untuk itu menarik simpati bagi rakyat Indonesia. Selain Jepang menjanjikan kemudahan bagi bangsa Indonesia dalam melakukan ibadah, pengibaran bendera merah putih yang berdampingan dengan bendera Jepang, serta menggunakan bahasa Indonesia dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama dengan lagu kebangsaan Jepang, yaitu Kimi Gayo. Nah, untuk materi ini selesai. Mungkin ada yang belum paham dan bisa ditanyakan. Nah, itu dia materi yang dijelaskan mengenai tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas mengenai deskripsi tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Nah, untuk materi ini kalian bisa lihat di buku paket kalian masing-masing ya. Di situ ada penjelasannya. Silakan kalian deskripsikan dengan menganalisis
tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan tersebut. Ada yang belum jelas? Untuk tugasnya, nah baik. Nah, pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Dan sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Doa selesai.